Ada beberapa saudara yang masih beribadah di rumah, tetapi tetap direkam untuk kebutuhan dari yang masih beribadah di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau membaca kita baca Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-33 sampai 36. Injil Markus pasal 14 ayat 33 sampai 36 saya sudah taruh di sini walaupun agak kecil. Kalau mungkin ada saudara yang bisa baca di layar belakang saya ini. Saya baca, dan ia atau Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, atau Tuhan Yesus berdoa begini, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baru baca ini peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, menjelang dia ditangkap, disiksa, kemudian besok paginya dia dibawa ke Golgota, disalibkan di sana. Dikatakan jam 9 dia disalib. Tetapi ini malam sebelum tengah malam, Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke Taman Getsemani. Dan secara khusus dia ajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ikut dia sampai ke taman itu. Kemudian dia bilang, tunggu di sini, aku maju beberapa langkah untuk berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini sungguh-sungguh Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Dipersingkat orang, Allah menjadi manusia. Itu yang diterima oleh agama lain. Allah kok jadi manusia? Nah, tidak usah kita bahas di sini. Nah, tetapi begini, dalam keadaan manusia yang sungguh-sungguh 100%, dia menanggalkan kealahannya, hak kealahannya. Dia bisa, tetapi dia lepas, dia tanggalkan. Ini penjelasan yang sulit, tetapi sepintas selalu saja. Itu sebabnya kita lihat di sini dikatakan ayat 33, ia sangat takut dan gentar. Kemudian ayat 34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, dia berhadapan dengan hal yang dia sudah tahu, bahwa dia dijadikan dosa untuk kita. Jadi dosa manusia ditumpukan ke dia, dan supaya dia cocok untuk disembelih, dia cocok untuk kena kutuk, dan dia dihitung mati sebagai penanggung dosa kita. Itu sebabnya surat Petrus yang seringkali kita kutip ketika perjamuan kudus, dia menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Itu sebabnya saudara, ketika menjelang Tuhan Yesus mati, dia berseru, ya Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bahasa Aramik, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Eloi, ada tulis lain, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku. Dia tidak panggil Bapa. Dia sedang ditempatkan sebagai orang berdosa
yang cocok untuk dihukum. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu sehingga kita baca soal takut dan gentar, hatiku sangat sedih. Dia tahu penderitaan yang dia akan alami dan bagaimana keadaan sampai dia digantung. Dia sudah tahu mereka akan menyalibkan aku, kemudian aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang kita baca ini, keadaan yang Tuhan Yesus alami menjelang dia ditangkap, dianiaya dengan cara luar biasa sampai ke salib. Saudara, ketika dia berseru, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ada banyak penafsir katakan seakan-akan Allah berpaling, tidak mau lihat dia, tidak mau tahu lagi dengan dia karena dia dihitung sebagai orang berdosa. Tapi untuk tanggung dosa kita. Nah, itu yang mengerikan rupanya buat dia. Dia teriak, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Selama dia hidup di dunia sekitar 33,5 tahun, tidak pernah dia punya hubungan renggang dengan Bapa di sorga. Saudara, kalau saudara alami keeratan hubungan dengan Tuhan, kemudian satu saat saudara rasa tidak ada hubungan erat itu lagi, kita rasakan itu setengah mati loh. Itu paling gak enak. Nah, lain kali kita bahas itu, tetapi kita masuk ke ini. Apa yang Tuhan Yesus alami dan tema yang saya angkat pagi hari ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Cara menghadapi keadaan tertekan. Stres. Cara menghadapi stres. Banyak kali kita stres, ya kan? Saya stres, saya stres, saya depresi, bahaya. Nah, itu kita lihat contoh dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi keadaan tertekan. Keadaan tertekan ini kita lihat begini. Saya catat begini. Persoalan berat dapat terjadi mendadak, betul atau iya? Kemudian, dan itu dapat menekan keadaan hati kita dan perasaan kita. Jadilah kita dalam keadaan yang tertekan, stres. Persoalan apa saja, apalagi persoalan yang menakutkan. Kerugian besar ada di hadapan kita. Kehancuran pekerjaan, kehancuran usaha, keadaan apapun yang sedang kita hadapi, penyakit, bisa bikin orang stres. Tapi banyak yang kita sudah baca di internet kan, pokoknya kalau sampai sakit hari-hari ini, jangan stres, jangan khawatir. Berupaya obat, tapi hubungan dengan Tuhan jaga. Tapi jangan jadi khawatir, jadi tertekan, jadi stres. Tetapi kita bilang, banyak orang bilang begini, kan masih manusia, kapan kita mau jadi malaikat? Tidak pernah, tidak akan pernah. Tetapi keadaan tertekan dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, dan keadaan tertekan itu mendatangkan ketakutan dan kesedihan dan kebingungan. Betul atau iya? Tuhan Yesus bilang, aku sangat ketakutan, aku sangat sedih, seperti akan mati rasanya. Saya pernah alami itu ketika satu kali saya jadi panitia untuk akomodasi acara nasional. Sudah subuh belum selesai tugas saya untuk bagi itu tempat. Saya keringetan di subuh hari di Batu. Itu sungguh-sungguh nafas tinggal sedikit-sedikit. Mau mati rasanya. Itu sedikit dari persoalan cukup besar menurut saya, tapi belum selesai. Tuhan Yesus, dia berhadapan dengan keadaan yang kita sudah ingat dan baca seringkali, keadaan yang dia lewati. Dia bilang, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini, topang saya dalam doa, saya maju sedikit. Waduh,
Tapi kita lihat cara menghadapi keadaan tertekan. Yang pertama, baca. Yang pertama, cara yang pertama, 1, 2, 3, tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Markus 14 ayat 35, berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu atau keadaan yang menakutkan yang ada di hadapan kita, yang sedang menimpa kita, kalau itu penyakit kalau terus menerus membawa kematian, kita mulai bingung dan tertekan mikir, tuh mau mati kayaknya ini, oh sudah ndak pulang Panarukan, mau mati di Batam. Oh saudara, keadaan tertekan, tapi saya ndak sampai ke situ. Waktu terkurung di Batam, saya berjuang untuk ini. Itu sebabnya saya ketemukan tema pagi hari ini muncul, dan saya rindu kita semua tahu bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi keadaan tertekan. Dia beri contoh kepada kita. Dia berdoa supaya dia bilang begini, kalau boleh, di Injil Matius kalau tidak salah dikatakan kalau boleh, Injil Lukas katakan kalau engkau mau, keadaan itu, cawan itu, penderitaan itu lalu daripadaku. Kalau boleh. Jadi di doa kita percaya, ini dia. Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tetap dipercayai. Dan kita tetap berharap Tuhan tolong kita dari apa yang akan menimpa kita, yang bikin kita tertekan. Kalau sakit kita minta Tuhan supaya sembuh. Jadi bukan bilang ya katanya apa yang Tuhan mau, jadilah, ndak usah. Tetap percaya dan berharap. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus beri contoh di sini. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau bisa angkat, engkau bisa loloskan saya dari penderitaan itu, dan itu harapan saya. Kita lihat kemanusiaan Tuhan Yesus, dan itu harapan kita semua lolos, ya kan? Kita mau semua lolos. Ketika ada orang yang diberhentikan dari pekerjaan secara tiba-tiba dan sungguh-sungguh penghasilan nol, tidak ada yang mau dimakan, tapi orang ini dia tetap percaya dan berharap, walaupun Tuhan tolong tidak seperti yang dia duga dan waktunya juga. Saudara, percaya dan tetap berharap. Kalau engkau mau, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Ini harapannya. Ambil. Kalau sakit, sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, iya kan? Untuk sembuh sekarang, sembuh besok, sembuh minggu depan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi tidak putus harap, tidak putus asa, tidak putus harapan. Nah, berdoa dan percaya dan berharap agar keadaan sukar yang menekan ini Tuhan hentikan atau Tuhan lalukan.